Unit kerja SMP Negeri 1 Waringin Kurung, calon guru penggerak angkatan 4, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif. Selamat menyaksikan. Budaya positif sebagai perumpamaan adalah hidupnya tumbuh-tumbuhan seorang petani. Petani diumpamakan sebagai pendidik dan tumbuh-tumbuhannya diumpamakan sebagai muridnya. Perlakuannya hampir sama seperti perlakuan petani terhadap tanaman dan perlakuan pendidik terhadap murid. Jadi latar belakang aksi nyata ini adalah masih banyaknya warga sekolah yang berperilaku belum mencerminkan budaya positif, warga sekolah belum memahami budaya positif, dan belum terwujudnya profil pelajar Pancasila secara maksimal. Berikut ini adalah tujuan pelaksanaan aksi nyata modul 1.4. Aksi nyata yang sudah dilakukan: pertama, koordinasi dengan pihak terkait, melakukan kesepakatan kelas, meninjau ulang tata tertib sekolah, melaksanakan kegiatan pembiasaan, dan melakukan pengimbasan budaya positif. Adapun pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah, wakil kepala bidang kesiswaan dan kurikulum, pembina OSIS, guru, dan murid. Video terkait meninjau ulang tata tertib sekolah. Bermusyawarah dengan para pembina kerohanian untuk membahas kegiatan pembiasaan yang akan dilakukan pada setiap hari Jumat untuk membentuk karakter murid demi terciptanya budaya positif dan profil pelajar Pancasila. Aksi nyata berikutnya membuat kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran matematika di semester 2 dimulai, kita di kelas 8H kita buat dulu satu kesepakatan kelas. Cara membuat kesepakatan kelas itu, pertama kalian harus mempunyai impian dulu. Impian seperti apa kelas ini yang diinginkan. Nanti kalian tuliskan impian kalian itu di kertas post-it ini. Kemudian nanti silakan kalian tempelkan di impian yang ada di papan tulis. Para murid menuliskan impian mereka di kertas post-it yang sudah dibagikan. Kalau sudah dituliskan impian kelas kalian yang dituliskan di kertas post-it, sekarang silakan kalian tempelkan di bagian kelas impian. Dimulai dari yang perempuan dulu. Silakan tempelkan. Dimulai dari perempuan. Ayo, segera maju ke depan, kemudian tempelkan. Tempelkan di kelas impian.
Kemudian ya silakan dua-duanya maju. Ambil, kemudian bacakan kelas impian. Silakan dibacakan yang keras, jangan biar keras. Impian tentang kelas ini, saya ingin mempunyai teman-teman yang tertib dengan aturan. Ingin mempunyai teman-teman yang tertib dengan aturan. Yang itu silakan diulangi. Ingin mempunyai teman-teman yang bertanggung jawab ketika diberikan tugas oleh bapak dan ibu guru, gitu ya. Ini impian dari dua orang teman kalian yang sudah ditempelkan. Dan yakin impian kalian juga yang sudah ditempelkan itu sangat luar biasa tentunya sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Bersama kita semuanya. Ya. Setelah kalian mempunyai impian tentang kelas kalian, tentunya kalian harus mempunyai suatu cara bagaimana caranya untuk mencapai kelas impian yang tadi, ya kan? Ada yang ingin tadi mempunyai teman-teman yang kalau diberikan tugas itu mengumpulkannya cepat, tidak molor-molor ya. Dan ada juga tadi ingin ya temannya itu tertib, artinya ketika masuk tertib, ketika berpakaian tertib, ketika dikumpulkan tertib dan lain sebagainya. Tentunya ada trik-trik khusus yang harus kalian laksanakan cara-caranya. Nah itu nanti yang kita sebut dengan kesepakatan kelas. Nanti kalian ibu akan berikan kertas post-it satu lagi. Kalian silakan tulis nanti kesepakatan kelas kalian itu seperti apa. Untuk mencapai impian tadi, kalian harus mempunyai suatu kesepakatan. Kalian tulis di sini, kemudian kalian tempelkan di bagian kesepakatan kelas. Ya kan? Dibagikan. Kalau sudah selesai menuliskan kesepakatan kelasnya, silakan kalian tempelkan kertas post-itnya di kesepakatan kelas. Mulai dari laki-laki dulu. Silakan. Ditempelkan di silakan yang perempuan di situ ditempelkan. Setelah kesepakatan kelas dirangkum, murid dipersilahkan untuk menandatangani kesepakatan kelas yang mereka buat. Berikut hasil kesepakatan kelas yang telah dibuat. Aksi nyata berikutnya membuat program pembiasaan. Air mata kering dan keluar air mata Nyesal desa menangis Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Ya Allah, aku kini sudah yakin. Ini yakinnya terlam. Kalau sudah sampai di kubur, semuanya punya yakin yang sempurna. Tapi yang dikehendaki. Para murid melakukan sholat duha berjamaah
sebagai salah satu kegiatan pembiasaan. Pelaksanaan segitiga restitusi oleh petugas piket terhadap murid yang melanggar tata tertib sekolah. Kegiatan pengimbasan budaya positif oleh CGP kepada warga sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan acara ini yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara ini, mudah-mudahan acara ini lancar sampai selesai. Kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, informasi kedinasan yang insya Allah akan disampaikan oleh kepala sekolah. Waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber dari Guru Penggerak Ibu Seniman, yang saya hormati kawan-kawan, Bapak dan Ibu Guru serta staf TU. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa berdiri alur kegiatan dari pagi sampai mungkin nanti siang. Kita menyelesaikan ada 3 kegiatan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesehatan dan betah tinggal di ruangan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah curah untuk junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seterusnya, bagi kita semua yang masih muda dengan beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya ini acaranya bukan acara saya, tapi acara Bu Suliha dan acara operasi. Tetapi kemarin saya diizinkan untuk memberi sedikit pengantar sekaligus informasi kedinasan. Sebagai pengantar, Bapak Ibu sekalian, saya hormati, Bu Subiha sudah menjalani kegiatan sebagai guru penggerak berapa bulan? Sudah 3 bulan dan masih panjang ya, berapa bulan lagi Bu? 6 bulan lagi. Perjalanan Bu Subiha nanti yang selama 9 bulan plus kira-kira segitu, itu akan diwarnai oleh beberapa kegiatan yang membutuhkan partisipasi dan juga Sosialisasi tentang guru penggerak kepada yang terhormat Ibu Subiha SPD dipersilakan. Izin berdiri ya Bapak Ibu, kata Bapak disuruh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Waringin yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, staf TU, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di ruangan ini. Yang saya banggakan pada kesempatan ini, sebetulnya ini bukan berarti saya lebih tahu atau bagaimana ya, tapi ini hanya sekedar memberikan sepetik atau setetes ilmu yang saya dapat. Itu diwajibkan untuk disampaikan ke rekan sejawat, terutama yang berada di dalam satu instansi. Begini Bapak Ibu, sebetulnya selama 3 bulan itu saya baru menyelesaikan 1 modul. Bayangkan 1 modul 3 bulan. Karena 1 modul ternyata anaknya banyak. Ada modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai dengan 1.4. Nah, pada kesempatan ini saya tidak mungkin menyampaikan keempat-empatnya. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Yang akan saya sampaikan ini modul 1.4-nya saja. Modul yang terakhir yaitu tentang budaya positif.
Saya yakin nanti Bapak Ibu kalau menyimak ini akan terkaget-kaget dan refleksi, karena saya juga ketika menyimak modul ini saya kok salah semua gitu. Gak ada yang benernya pada diri saya, semuanya salah. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Modul 1.4 budaya positif. Nah, ini tujuan umum yang ingin saya capai terutama pada sesi ini. Sebetulnya pengimbasan ini dalam rangka aksi nyata saya. Jadi saya ditugaskan dari sana itu supaya memberikan pengimbasan. Jadi mungkin itu termasuk ke tujuan umumnya. Kemudian tujuan khususnya saya berharap peserta pengimbasan ini minimalnya memahami apa itu budaya positif, kemudian memahami juga apa yang disebut dengan keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Itu yang tujuan khususnya. Sebelum kita lanjut, ya sebetulnya ini adalah yang harus ada di pada diri kita sebagai guru. Ini ngomong Jawa ya Bu, ini mungkin ini lebih paham ini sama Bu Urip. Ing ngarso suntulodo, ing majo mangun karsa, dan tuturi handayani. Ini artinya adalah kalau kita berada di depan, katanya di depan anak murid kita atau di depan masyarakat atau apa, kita harus menjadi teladan. Kalau kita berada di tengah, berarti bersama dengan mereka, itu berarti kita harus menjadi penyemangat. Dan apabila kita berada di belakang, kita harus menjadi harus memberikan dorongan. Itu jadi arti trilogi pendidikan. Ingat sesungtulodo ing madyo mangun karsa dan tuturi handayani, itu ternyata artinya kan. Nah sekarang saya lanjutkan. Asal intinya saja budaya positif atau disebut juga kalau Ki Hajar Dewantara menyebutnya ekosistem positif. Ini yang sangat menarik buat saya. Apa itu budaya positif? Katanya, kata beliau ini diumpamakan seperti petani yang menanam tanaman. Petani itu gurunya, tanamannya itu muridnya. Dan biasanya kalau petani menanam tanaman itu, dia gak bakalan bisa merubah kodrat si tanaman itu. Kalau memang nanamnya padi, ya tumbuhnya padi. Kalau memang dari awal anak itu bakatnya matematik, ya dia akan pintar matematik. Kita gak bisa maksa untuk pintar bahasa Inggris, gitu maksudnya. Kemudian tugas kita sebagai guru itu seperti petani. Kita kalau petani kan menyuburkan tanahnya, kalau kena hama kita harus kasih obat, ya kan. Kemudian kalau ada ulatnya harus kita ambil, gitu. Nah berarti kita juga sebagai guru memuridkan seperti itu. Kalau mereka nakal yang harus kita ingatkan, kalau mereka punya bakat yang harus kita salurkan, jangan dipendam, gitu kan. Kalau saya ngajar matematik namanya, kamu ini maaf, bodoh amat gak bisa matematik, bodoh amat gak bisa bahasa Inggris. Padahal kita nggak tahu dia punya bakat apa. Mungkin dia pintar dagang, mungkin dia pintar voli, mungkin dia pintar di bidang yang lain. Jadi kita nggak perlu menjudge bahwa anak itu adalah tidak bisa di bidangnya itu sesuatu yang tidak baik gitu. Karena kita tidak tahu, nah tugas guru lah untuk menggali minat bakat si anak itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi guru itu seperti petani gitu. Kalau kita tidak bisa, petani kalau nggak bisa memelihara tanamannya, akibatnya apa sama tanamannya? Mati. Biarpun bibitnya unggul, belinya mahal bibitnya, tapi si petani nggak bisa cara menanam, nggak bisa cara memelihara, tumbuhnya akan kerdil, tidak akan menghasilkan buah yang subur. Begitu juga kita. Biarpun anak kita punya potensi dan lain sebagainya, kalau kita tidak bisa memberikan bimbingan terhadap beliau, ya potensi nggak akan pernah terlihat. Ya nanti akan terlihat malah di sekolah yang lain yang bapak ibu gurunya mampu untuk menumbuhkan potensi peserta didik tersebut. Ya, jadi kegiatan-kegiatan petani atau kegiatan-kegiatan guru yang membimbing muridnya itulah yang disebut dengan budaya positif. Kita lanjutkan bapak ibu. Bisa dimulai dari mana kita untuk melaksanakan budaya positif? Kita bisa mulai dari kelas dulu. Dari kelas. Bukan berarti yang harus kalau mulai dari kelas berarti bapak ibu di kelas, tidak. Karena semua guru kan masuk kelas. Semua guru masuk kelas. Dari mana kita mulai? Mungkin ini sudah saya praktekkan ya bapak ibu di kelas yang saya ajar. Pertama kita masuk kelas itu biasanya jangan mulai ke materi dulu. Nah enak-enaknya di awal semester 2 ini kita ngobrol dulu dengan anak. Tapi kita belum ngasih sarana
kayak kertas post-it dulu kita siapkan gitu ya, spidol dan lain sebagainya. Kita tanya impian anak itu apa. Anak itu punya mimpi, tapi nggak usah mimpi yang jauh-jauh, mimpi di kelasnya aja dulu. Kamu di kelas ini punya mimpi apa tentang kelas kalian? Tentang guru kalian kamu punya keinginan apa? Tentang teman kalian kamu punya keinginan apa? Waktu saya praktek, tapi ada juga yang bilang saya ingin punya lingkungan kelas yang bersih, ingin punya teman yang taat tata tertib, ingin punya kelas yang nyaman dan lain sebagainya. Itu impian mereka. Nah, saya suruh mereka menuliskan di kertas post-it, kemudian ditempelkan di papan tulis yang saya tuliskan itu impian. Kelas impian. Banyak anak-anak sebanyak ada sesi per sesi itu menempelkan di situ. Saya ada gambarnya dan ada videonya juga, tapi nggak akan saya tampilkan karena belum tampil di YouTube ya Bapak Ibu. Kemudian setelah anak menuliskan impiannya, kita tanya ke anak itu, untuk mencapai impian itu kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Biarkan mereka berkreasi. Kemudian mereka bisa menempelkan cara mereka itu di kertas post-it, kemudian ditempelkan juga di papan tulis. Nah, kita selaku pendidik kemudian mengarahkan seperti apa yang seharusnya, cara-cara yang harus ditempuh. Nah, kemudian setelah itu kita tuliskan atau kita rangkum. Kalau saya di Canva ya Bapak Ibu, saya buatkan di Canva, kemudian saya tempelkan di kelas. Tapi mohon maaf kalau Bapak Ibu berjalan atau mengunjungi kelas yang saya ajar, baru satu kelas 8G yang saya tempel karena saya belum sempat membuat resume untuk saya tempelkan di papan tulis. Nah, itu salah satunya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini saya ambil salah satu contoh saja. Ada murid yang memimpikan ingin mempunyai kelas yang bersih. Kemudian keyakinannya seperti apa caranya untuk itu? Nah, caranya tidak boleh mencantumkan dilarang buang sampah. Dilarang itu kan negatif Bapak Ibu ya. Jadi harus berisinya kebajikan. Jadi saya buat kalimatnya menjadi kami murid yang selalu menjaga kebersihan. Nah, selalu menjaga kebersihan ini adalah kalimat kebajikan. Jadi kalau dilarang buang sampah itu namanya bukan keyakinan kelas, tapi tata tertib. Beda. Tata tertib dengan keyakinan kelas itu berbeda. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian, nah ini foto yang sudah saya laksanakan di kelas. Ini di kelas 8G ya, kelasnya Mahjuni kalau tidak salah. Ini saat kita berkomunikasi, ini yang sudah ditempel. Kemudian supaya meyakinkan anak, saya suruh anak-anak itu untuk menandatangani. Jadi supaya ketika dia melanggar ada rasa memiliki. Oh, itu kan yang kami buat kemarin. Kenapa harus kami langgar? Ditandatangani, kemudian saya tempelkan di kelas mereka. Nah, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bagaimana apabila ada anak yang melanggar tadi itu ya? Yang melanggar yang ini, contoh ini kami murid yang selalu menjaga kebersihan. Bagaimana kalau ada murid yang membuang sampah di kelas? Kita sebagai guru harus seperti apa? Kalau memarahi, biasanya anak dengan seenaknya sendiri didenda aja Bu gitu ya. Yang buang sampah didenda 5.000 dan lain sebagainya. Nah, tapi yang betulnya adalah kita membuat satu konsekuensi, bukan hukuman. Hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu tidak ada kaitan dengan peristiwa yang terjadi. Kalau konsekuensi ada kaitan dengan peristiwa yang terjadi. Ini contoh. Kita bisa melihat apakah yang di depan ini hukuman atau konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anaknya terlambat sekolah. Sama gurunya disuruh mencatat 100 kali dalam bukunya kalimat saya tidak akan terlambat. Ini namanya hukuman. Karena terlambat sekolah dengan mencatat 100 kali tidak ada kaitannya. Itu tidak akan memperbaiki si anak untuk besoknya tidak datang terlambat lagi. Gitu, jadi tidak ada kaitannya. Kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ternyata itu salah. Disuruh push up, yang tidak mengerjakan tugas push up 10 kali. Wah, itu berarti namanya hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Baru ini disebut konsekuensi. Kalau dia berbuat, dia harus bertanggung jawab. Kalau dia mencoret-coret kertas, ya dia harus menggantikan dengan kertas yang baru. Itu baru ada solusi.
Kalau terlambat atau push up, nggak ada solusi itu. Kalau menyebabkan anak nanti ada rasa dendam dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu kira-kira hukuman konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi. Jadi jangan menumpahkan air di meja, lari keliling lapangan, atau lepas sepatunya kamu jalan di lapangan dengan tidak menggunakan sepatu. Itu namanya hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian ketika tadi ada anak yang melanggar tadi, selain kita memberikan konsekuensi, kita sebagai guru juga biasanya melakukan sesuatu. Sesuatu ini ada 5 Bapak Ibu yang disebut dengan posisi kontrol. Katanya sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Tetapi ada yang poin 1, 2 itu tidak boleh dilakukan karena ada akibat-akibatnya. Nah ini, kenapa tidak boleh dilakukan? Kalau seorang guru memposisikan dirinya sebagai penghukum seperti tadi, maka guru itu biasanya akan berbuatnya apa? Menghardik anak. Ketika anak berbuat salah, kita bisanya cuma menghardik, menunjuk-nunjuk sama anak. Kemudian menyakiti dan menyindir. Itu berarti guru tersebut sebagai penghukum. Kemudian gurunya akan berkata begini biasanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, suka mengancam seperti itu. Itu ciri-ciri guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi mengancam. Apa hasilnya? Kira-kira muridnya akan seperti apa? Akan memberontak. Murid tersebut akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kita bisa introspeksi diri, benarkah seperti itu teori ini yang saya pelajari ini? Kemudian akan meletakkan kita di mana murid tersebut. Kita ini sebagai guru tidak akan pernah dihargai oleh murid. Kita akan berada di luar hati dia, dan dia selalu pasti akan berkata, biarkan saja, guru itu kan marah-marah juga, nanti juga marah lagi, nanti juga marah lagi. Itu ucapan anak seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu ya sambil apakah dia atau tidak ya gitu. Karena saya juga sambil belajar seperti itu. Kayaknya iya, kayaknya tidak. Itu selalu seperti itu. Kemudian dampaknya apa ke anak? Akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Dan di sini apabila kita melakukan posisi kita sebagai penghukum, maka ada yang ada adalah identitas gagal membentuk karakter murid. Akan gagal. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ketika anak tadi membuang sampah sembarangan itu, biasanya guru yang posisinya sebagai pembuat merasa bersalah itu akan berceramah sana. Kita hanya seperti itu ya Bapak Ibu yang kadang ya berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla. Ibu kecewa kalau kalian bla 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 bla. Itu contoh kita kan. Apa yang akan dirasakan oleh anak tersebut? Akan menyembunyikan apa yang dia lakukan. Karena dia merasa bersalah. Akibatnya apa? Anak tersebut akan minder. Yang ada dia tidak akan mengucapkan apa yang ada di dalam hatinya, tidak akan berterus terang. Yang ada dia minder, merasa rendah diri. Yang keluar dari mulut anak adalah maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Apakah ini berhasil? Tidak akan berhasil. Anak tersebut tetap akan melakukan kesalahan yang sama. Apabila kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Terkadang di antara kita kok ada ke anak murid itu seperti teman. Ini mengakibatkan anak tersebut akan merubah tingkah lakunya ketika ada si bapak itu saja. Ketika bapak itu tidak ada, dia akan kembali ke sifat aslinya. Nah, ini ada kemungkinan berhasil, tapi tetap motivasi anak ketika berubah itu tetap berada dari luar. Kemudian yang berikutnya ini Bapak Ibu sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur.
biasanya guru berkata, apa peraturan? Itu sudah mulai menyadarkan anak dengan keyakinan apa yang kamu ambil, kenapa kamu melanggar seperti ini? Sudah seperti itu. Menyesuaikan diri, kemudian di sini ada harapan untuk berubah. Tapi berasal berubahnya itu dari diri dia sendiri. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya manajer. Ini yang kita harap. Kita sebagai guru berharap di guru penggerak itu mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Bukan hanya Bapak kepala sekolah yang sebagai manajer sekolah ini, tapi kita juga harus sebagai manajer terhadap peserta didik kita. Seperti apa? Di posisi kita sebagai manajer ini, biasanya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini biasanya kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalau memang di keyakinan kelas kami murid yang selalu menjaga kebersihan, ketika anak itu membuang sampah sembarangan, kita ingatkan dulu. Kamu ingat tidak nak? Yang dalam kelas kita, oh ingat bu, gini. Terus kita nggak boleh. Terus kamu kenapa mengerjakan? Harus ditanyakan, kenapa kamu tadi membuang sampah sembarangan? Mungkin anak punya alasan. Mungkin tempat sampahnya jauh, mungkin di kelas itu tidak ada tempat sampah, dan kita harus selalu, bukan berarti kita melindungi murid. Kalau memang kenyataannya seperti itu, mungkin tidak ada tempat sampahnya, sehingga saya membuang sampah di sembarang tempat. Lalu tanyakan sama anak tersebut, terus solusinya gimana tuh supaya kamu bisa membuang lubang sampah di tempat sampah? Mungkin murid dengan menjawab dengan ya tempat sampahnya dong bu didekatkan. Jadi sediakan dong bu tempat sampah di kelasnya. Ya kita harus sediakan. Itu kalau kita sebagai manajer. Jadi biarkan anak itu mengutarakan alasannya, biarkan anak mencari solusinya sendiri. Nah ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi anak melakukan kesalahan itu bukan tanpa alasan. Dia dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya itu ada 4. 1 kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak didik kita ketika dia berbuat kesalahan. Saya ambil contoh, ada seorang anak namanya Fajar. Dia belajar bahasa Inggris dengan Ibu Dani. Ya mungkin Bu Haji ini sering mengalami ini ya Bu Haji ya. Jadi anak itu kalau diajar, ini saya ambil contoh kasus satu saja. Kalau lagi mengajar itu anak itu cuek gitu, nggak mendengarkan kita. Dan ketika disuruh maju pun dia nggak mengerjakan apa yang kita suruh gitu. Nah si Fajar ini setelah disuruh maju menjawab pertanyaan nomor 3 kata si ibunya. Kemudian maju ke depan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Terus gurunya berkata, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa ya yang bisa maju ke depan? Dan kita kan seperti itu ya, sudah putus asa saja. Nah Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan atau taat, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, nggak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana sih Fajar? Kamu nggak kasihan sama Ibu? Nah gitu kan. Ibu tidak capek-capek ngajar kamu, nggak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun membisu. Pertanyaan saya tadi kan Ibu udah menyimak, Bapak Ibu udah menyimak tentang posisi kontrol ya. Kira-kira yang dilakukan Ibu Dani ini posisi kontrol yang mana ini? Menghukum, membuat merasa bersalah, teman, atau manajer? Merasa bersalah. Anak akan merasa bersalah. Dan kita harus tahu, si Fajar ini kenapa seperti ini? Dia dalam rangka memenuhi ini kebutuhan dasarnya ini. Kalau saya pikir Fajar ini dia perlu yang ini Bapak Ibu, kebebasan. Mungkin dia bosan dengan cara guru mengajarnya, yang hanya menanya itu saja, yang hanya suruh membuka kamus saja, atau yang hanya nyuruh maju ke depan, yang hanya suruh mencatat. Bosan.
Jadi akhirnya dia berbuat seperti itu. Nah, bagaimana nih cara menangani seperti ini? Kita panggil pelajarnya, ya kita tanya sebagaimana tadi langkah-langkah guru sebagai manajer tadi. Mungkin dia akan bongkar, dia akan bercerita seperti ini, bla 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 bla, dan kita sebagai guru harus mengikuti kemauan anak ini. Karena katanya dalam pemberangkat itu sempat ada kontroversi Pak, katanya guru menghamba kepada murid. Ribut gitu Bapak Ibu. Kok menghamba kayak manusia makhluk kepada sang pencipta? Padahal menghamba itu kita harus melayani, bukan melayani dalam hal materi dan lain sebagainya, tapi tata cara mendidiknya ini. Kita lanjutkan proses pemanggilan si Fajar tadi yang berulang seperti itu disebut dengan proses restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di proses kita dengan anak itu namanya restitusi, untuk memperbaiki kesalahan mereka supaya mereka itu kembali ke wujud aslinya. Apa sih itu wujud aslinya? Ya dari kodratnya, anak itu kan kodratnya baik. Anak itu kan bibitnya sudah baik. Kenapa kok anak jadi seperti itu? Kita sebagai guru ya wajib mengembalikannya ke tempat yang semula. Ini bukan ditinggalkan, bukan jadi pembiaran yang untuk kemudian mereka menjadi lebih brutal lagi, lebih memberontak lagi, yang akhirnya timbul berbagai banyak masalah. Ya, nah ini yang kita bisa lakukan pada saat melakukan restitusi Bapak Ibu. Cirinya ada 9. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang keduanya memperbaiki hubungan, yang ketiganya kesalahan. Jadi ketika anak tadi si Fajar itu tidak mengerti, jangan dipaksa kita. Kemudian restitusi itu menuntun ya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Kalau terlambat datang anaknya disuruh narik keliling lapangan, kira-kira solusi bukan Bapak Ibu? Bukan. Solusinya seperti apa? Kita ajak bicara anaknya. Kamu terlambat kenapa? Nah, motornya bannya kempes. Apa kita paksakan si anak itu harus dihukum? Siapa yang mau bannya kempes? Mungkin kita kasih arahan, berarti besok kamu tidak menggunakan motor ini lagi, tapi cukup jalan angkot. Kita ajak aja, siapa tahu anak itu punya solusi, berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Bukan berarti kata Bang Haji harus beliin motor, enggak juga Pak. Saya juga mau jadi muridnya kalau gitu Pak. Telat ya dibeliin motor gitu ya. Kemudian mengembalikan murid kepada ke salah satu kelompoknya. Kita lanjut. Ini segitiga restitusi yang langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Kamu tentu punya alasan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya, kamu tentunya punya alasan lah, kamu melakukan itu, alasannya apa? Kemudian kita juga ingatkan, apa kamu punya cara lain untuk tidak melanggar itu? Yang selanjutnya, nilai-nilai apa yang kamu langgar tadi? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Demikian aksi nyata yang saya lakukan, pengibasan budaya positif. Salam dan bahagia.